Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aina Nurrahim. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang telah dilimpahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan kembali membahas seputar Mom and Baby Spa. Saya mohon untuk teman-teman yang baru mengetahui channel saya, semoga bersedia untuk menekan tombol subscribe supaya saya bisa lebih semangat lagi di dalam berkarya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti video saya, teman-teman konten kreator dimanapun berada. Semoga tetap semangat berkarya, memberikan segala sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman dan pemirsa semuanya. Nah, pada topik kali ini saya akan membahas atau berbagi sharing ataupun pengalaman kepada teman-teman yang menjalankan usaha Mom and Baby Spa. Nah, untuk teman-teman yang sudah menjalankan atau sudah mengikuti pelatihan, kemudian di rumahnya sudah menyiapkan alat dan tempat, kira-kira langkah apa yang sebaiknya selanjutnya dilakukan? Apakah kita harus berdiam diri di rumah menunggu datangnya klien? Atau apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, pastinya banyak hal yang kita bisa lakukan di rumah sambil menunggu datangnya klien. Karena dari informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah menjalankan usaha Mom and Baby Spa yang masih awal atau pemula seperti saya, itu tidak mudah untuk mendapatkan klien dan tidak mudah untuk mendatangkan klien untuk bersedia datang ke tempat kita, karena kita tahu sekarang ini semakin banyak teman-teman di bidang kesehatan maupun non kesehatan yang mendirikan usaha Mom and Baby Spa. Baiklah, selanjutnya saya akan menguraikan satu persatu langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan setelah kita mengikuti pelatihan dan kita telah menyiapkan alat dan tempat untuk layanan Mom and Baby Spa. Yang pertama, kita sebaiknya membuat perencanaan usaha Mom and Baby Spa. Seharusnya perencanaan ini dibuat jauh hari sebelum kita itu menyiapkan alat dan barang, tetapi tidak apa-apa meskipun teman-teman saat ini mungkin sudah mulai berjalan usahanya, alangkah baiknya teman-teman tetap membuat suatu perencanaan ke depannya, kira-kira tahap selanjutnya apa yang akan kita kerjakan, bagaimana kita bisa meningkatkan dan mengembangkan layanan usaha kita. Untuk dapat menghasilkan suatu layanan Mom and Baby Spa yang baik dan berkualitas, dari segi pelayanan, fasilitas yang memadai, dan hasil yang memuaskan untuk klien, sangat diperlukan perencanaan yang terdiri dari, jadi kita membuat perencanaan atau seperti proposal kecil ya teman-teman, yang isinya berisi tentang bahan baku. Untuk layanan Mom and Baby Spa ini, bahan bakunya kita cukup membutuhkan minyak atau oil massage ya teman-teman. Yang kedua yaitu dibutuhkan sumber daya manusia atau terapis. Jadi kita harus memiliki kompetensi, kita harus memiliki pelatihan sesuai dengan layanan yang kita berikan kepada klien. Kemudian kita memiliki peralatan dan sarana prasarana. Nah, bagaimana atau apa saja yang diperlukan sarana dan prasarana nanti sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 dan juga telah diperbarui lagi peraturan perundangan yaitu Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021. Teman-teman bisa membuka peraturan tersebut dan dilihat listnya. Jadi untuk layanan Mom and Baby Spa ini ada beberapa tingkatan yaitu Gria Spa Tirta 1, Gria Spa Tirta 2 dan juga Gria Spa Tirta 3. Nah, kemudian apalagi bagian dari perencanaan yaitu adanya biaya produksi. Nah, biaya produksi ini kurang lebih untuk usaha Mom and Baby Spa apa saja sih? Ini masih perkiraan kasar ya teman-teman. Yang pertama kita membutuhkan gas untuk pemanas air atau juga bisa menggunakan listrik. Kemudian kita juga butuh air bersih ya teman-teman. Kemudian kita juga membutuhkan pembersih ruangan untuk desinfektan. Dan juga kita membutuhkan pembersih lantai. Mungkin kita juga membutuhkan alat habis pakai seperti kapas, kasa, kemudian mungkin lulur kalau diperlukan, dan juga mungkin ada beberapa alat untuk perlengkapan misalnya handuk, kemudian pembersih lantai atau keset dan sebagainya. Itu nanti bisa di list dan dimasukkan di dalam bagan atau perencanaan. Kemudian kita perlu masukkan di dalam perencanaan itu proses produksi. Yang dimaksud dengan proses produksi di sini yaitu
teman-teman memberikan layanan apa saja. Mungkin jika di awal masih mengikuti pelatihan spa bayi saja, berarti kita hanya bisa memberikan layanan spa bayi. Nah, untuk spa bayi itu apa saja menunya? Apakah ada pijat bayi sehat, kemudian ada baby gym, kemudian mungkin kita memberikan layanan home care, kemudian ada cukur bayi, rambut bayi, kemudian perawatan bayi baru lahir di rumah, maupun kita menerima layanan di tempat atau di outlet kita. Nah, di situ kita jelaskan rangkaian tindakannya seperti apa. Dan ini dimasukkan di dalam proses produksi. Kemudian kita juga perlu merencanakan atau membuat rangkaian perencanaan untuk melakukan promosi atau marketing. Nah, di dalam marketing ini banyak sekali ragamnya, mulai dari marketing yang secara alami maupun yang tidak alami. Yang dimaksud dengan marketing alami ini dari mulut ke mulut ya. Jadi banyak cara nantinya ya teman-teman. Silakan teman-teman tuangkan di dalam perencanaan tersebut. Kemudian kalau marketing yang tidak langsung itu kita bisa menggunakan digital marketing. Bisa melalui Instagram, Facebook, Google, atau YouTube. Jadi banyak sekali. Nah, selanjutnya yaitu pengendalian produksi. Yang dimaksud dengan pengendalian produksi di sini adalah bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana kualitas layanan yang telah kita berikan. Apakah masih standar, apakah sudah maksimal. Nah, itu kita bisa mengetahui dengan cara kita memberikan kuesioner atau umpan balik yang kita berikan kepada klien. Kemudian kita lihat apakah klien kita itu puas atau tidak dengan layanan yang kita berikan. Nah, untuk kuesioner ini kita juga harus membuat atau kita rancang di dalam perencanaan ini. Kira-kira apa saja yang perlu kita kaji dari klien yang sudah mendapatkan layanan di tempat kita. Nah, ini adalah hal-hal apa saja atau bagian-bagian atau unsur-unsur yang harus ada di dalam suatu perencanaan. Selain itu, kita juga harus menyiapkan visi dan misi. Kemudian kita tuliskan tujuan. Tujuannya apa sih kita itu mendirikan suatu usaha mom and baby spa. Jadi harapannya kita itu membuka suatu lapangan usaha ini bisa mengatasi masalah kesehatan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, hal yang utama yang perlu kita kaji sebelum kita menjalankan usaha sebenarnya kita lihat dari faktor internal diri kita sendiri dan juga faktor eksternal. Dari faktor internal, apakah kita menguasai ilmunya, apakah kita memiliki, betul-betul yakin memiliki jiwa entrepreneur yang baik, tetapi itu semua bisa kita pelajari ya teman-teman. Kemudian faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini kita perlu kaji bagaimana lahannya, bangunannya. Kalau kita ingin memberikan layanan yang memuaskan bagi klien, dan saat ini klien itu bisa memilih ya teman-teman. Jadi harapannya kita bisa memberikan fasilitas pelayanan yang nyaman, yang memenuhi keinginan dari calon konsumen kita. Dan perlu juga kita perhatikan apakah di sekitar tempat kita ini apakah ada tenaga kesehatan ataupun non kesehatan yang juga mendirikan usaha yang sama dengan kita. Dan ini harus dipertimbangkan karena takutnya bisa menyebabkan ada masalah jika nanti sudah kita berjalan kok tiba-tiba mungkin dalam berapa ratus meter itu ada layanan usaha yang sama dengan kita. Nah, itu perlu dipertimbangkan dan perlu dilihat sejauh mungkin.